Halo, selamat malam. Kedengaran semua ya? Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini ada Mbak Haryanti, ada Mbak Dwi, ada Mbak Siti, kemudian ada Mbak Yulita, Mbak Dwi Rahmawati yang ada di data saya. Mohon maaf suara saya agak-agak serak. Ini udah beberapa hari lalu agak kering, batuk-batuk. Mungkin karena cuaca dan sering makan dingin-dingin kali ya jadinya, atau goreng-goreng jadinya agak kering tenggorokannya. Tapi mudah-mudahan teman-teman masih kedengaran untuk suara saya. Saya nggak pakai obat, cuman itu cuman kering aja kok Mbak. Jadi mungkin nanti pas lagi online ini dengar-dengar suara glek-glek air minum gak apa ya. Oke, baik, hari ini malam ini kita pertemuan online yang ke-6 ya. Jadi kurang lebih berarti nanti kita akan menyisakan 2 pertemuan lagi, dan 2 pertemuan lagi itu bakalan cepat karena pertemuan terakhir kita jadwalkan di tatap muka offline ya. Kita akan tatap muka langsung di tanggal 9 kalau tidak salah. Dan berarti kalau misalkan 2 pertemuan lagi itu kita sudah menyelesaikan 9 modul dari 9-9-nya yang ada. Dan juga nanti di pertemuan terakhir yang pertemuan modul 9 itu, seperti yang sudah kita rencanakan, insya Allah kita nanti akan adakan latihan ya, quiz. Tetapi nanti soalnya akan saya berikan sebelum pertemuan yang tatap muka itu. Mungkin insya Allah saya kasihnya kalau Selasa depan gimana. Jadi habis pertemuan ke-8 nanti langsung saya kasih, supaya teman-teman ada waktu buat mengerjakan, tidak terlalu lama, tidak terlalu dekat juga. Nanti hari Minggunya kita ketemu, kita bahas untuk persiapan nanti kita ujian. Dan kalaupun ada pertanyaan yang bisa disampaikan, mungkin hari itu bisa disampaikan gitu ya. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan masuk ke modul 7. Teman-teman bisa dibuka modul 7-nya. Dan akan kita bahas juga 2 materi besar dalam modul 7. Ya, yang pertama namanya adalah model penugasan. Dan yang kedua itu ada yang namanya model antrian. Nah, ini materi ini juga cukup banyak nih. Jadi teman-teman sebisa mungkin nanti mengikuti, dan kalaupun nanti ada pertanyaan langsung diajukan aja atau dipotong. Dan nanti saya akan coba berikan latihan atau tugas lagi ya. Nanti saya langsung ambil aja deh dari modulnya supaya lebih gampang buat assign-nya, menugaskan ke teman-teman. Oke. Baik, untuk modul 7 di KB yang pertama, perencanaan penugasan. Jadi nanti akan ada 3 KB. Yang pertama adalah perencanaan penugasan, kemudian nanti akan masuk ke teori antrian, dan yang terakhir KB yang ketiga itu adalah model-model antrian. Nah, dari sini setelah mempelajari ini teman-teman diharapkan mampu memahami model penugasan itu seperti apa sih. Nanti bisa kebayang mungkin aplikasinya di realnya seperti apa gitu ya, di sehari-hari teman-teman. Dan juga tentunya teori antrian nanti bisa kebayang modelnya seperti apa, dan bisa memecahkan masalah-masalah dari penugasan dan teori antrian yang ada. Seperti itu.
Kemudian kita langsung masuk ke model penugasan. Jadi model penugasan itu sama seperti judulnya nih. Jadi nanti teman-teman dihadapkan pada beberapa pilihan. Kalau di sini ilustrasinya itu adalah, jadi teman-teman memiliki 4 orang karyawan gitu ya, 4 orang karyawan yang keempat-empatnya itu bisa mengerjakan 4 macam pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, masing-masing karyawan itu kan dia punya kemampuan ya, punya skill yang juga berbeda-beda, dan dari skill itu tentunya kita bayangkan dia bisa memiliki harga, ya bisa memiliki harga atau katakanlah waktu yang berbeda-beda dari tiap-tiap pekerjaan atau karyawannya. Nah, di sini di contoh ini, oh ya sebelumnya juga ada 2 tujuan dalam model penugasan. Yang pasti yang pertama itu adalah minimasi ya. Kalau minimasi itu biasanya dia berhubungan dengan biaya, hal-hal yang memang kita cari untuk mau kita minimalkan itu minimasi. Satu lagi nanti akan ada yang modelnya maksimasi, yang biasanya berhubungan dengan sesuatu yang mau kita optimalkan atau mau kita maksimalkan. Contohnya adalah seperti keuntungan gitu ya, kemudian penjualan dan lain-lain. Nah, dalam contoh ini kita akan coba lihat dulu untuk yang meminimasi. Kita akan mencoba meminimalkan pengorbanan kalau di sini bilangnya. Oke, teman-teman dihadapkan pada ilustrasi ada 4 pekerjaan di sini, dinotasikan dengan pekerjaan 1, pekerjaan 2, 3, dan 4, dan juga ada karyawan ya yang terlibat. Harusnya karyawan A ya, harusnya di sini karyawan A, kemudian karyawan B, C, dan D, dan masing-masing pekerjaan jika diselesaikan oleh karyawan A ya, ini sekali lagi adalah A, dia memberikan biaya atau memakan biaya sebesar 20. Kalau di karyawan B itu 15 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tentunya kan kita mau mengalokasikan atau mau menugaskan pekerjaan ini ke karyawan yang memiliki biaya terkecil. Nah, tapi tentunya kan tidak bisa lebih dari satu pekerjaan di-assign atau ditugaskan ke karyawan yang sama. Jadi masing-masing karyawan itu harus memiliki pekerjaannya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi tidak bisa karyawan itu memiliki lebih daripada satu pekerjaan. Nah, bagaimana cara melakukan perencanaan atau metode penugasan? Malam baik, Kak. Jadi ada satu yang namanya itu adalah metode Hungarian atau Hungarian algorithm. Ya, nanti bisa diperhatikan. Oke, kalau di modul itu halaman 7.3. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan dalam metode Hungarian itu adalah teman-teman perhatikan pada baris pertama, nilai dari setiap baris tersebut harus dikurangi dengan nilai terkecil dari masing-masing barisnya. Jadi langkah yang pertama kita akan membuat namanya opportunity cost. Jadi nilai antara baris ya, nilai dari setiap baris, baik itu baris 1, ini baris ya, baris itu yang ke kanan. Nilai dari masing-masing baris itu dikurangi dengan nilai terkecil dari barisnya. Kalau baris pertama, nilai terkecilnya adalah 10, ini sudah saya tandai. Baris kedua, nilai terkecilnya 13, baris ketiga 13, dan baris keempat adalah 11. Nah, oleh karena itu, kita kurangi semua dan nanti hasilnya nilainya akan menjadi seperti ini. Baris pertama, kolom pertama 20 dikurangi dengan 10 menjadi 10 gitu ya.
Kemudian baris kedua kolom 1 28 dikurangi dengan 13. Oke, kemudian baris ketiga 25 dikurangi dengan baris ketiga kolom ke-1 dikurangi dengan 13, 12 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi masing-masing baris dikurangi dengan nilai terkecil dari barisnya tersebut. Sampai sini ada yang kurang jelas? Ada yang mau tanyakan? Jelas ya? Nah, kemudian kalau memang sudah jelas, berikutnya apa? Berikutnya ada yang namanya ubah matriks opportunity cost menjadi total opportunity cost matrix. Ya, kalau kolom dari opportunity cost matrix tabel yang sebelumnya itu masih ada nilai yang tidak nol, maka harus diusahakan agar bernilai nol. Nah, tadi tabel yang sebelumnya itu kan ada yang belum nilainya nol ya. Nah, maka itu harus kita kurangi terlebih dahulu. Harus kita buat menjadi nilainya nol terlebih dahulu. Yang belum ada nolnya itu yang mana? Baris 1 udah, 2 udah, 3 udah, 4 udah, kolom 1 belum, kolom 2, 3, dan 4. Berarti yang belum ada nilai nolnya adalah kolom yang 1 ya. Nah, kolom 1 belum ada nilai nolnya. Kolom 4 sudah ada. Kolom 4 itu, oh ya, kolom 1 dan 4 belum ada ya. Oke, betul. Berarti kolom 1 kita kurangi dengan nilai terkecilnya, yaitu 10. Ya. Kemudian kolom 4 juga kita kurangi dengan nilai terkecilnya, yaitu 8. Ini belum saya tandai ya. Ini saya tandai di sini. Oke. Sebentar. Saya tandai ya, jadi ada kolom A dan kolom D. Jadi mereka akan kita kurangi dengan nilai terkecil dari masing-masing kolomnya. Nah, sehingga hasilnya akan menjadi seperti tabel yang ini. Tabel yang 1.3. Nah, seperti itu. Sampai sini jelas? Sehingga kita sudah punya semua nilai, semua baris dan kolom ini bisa ada nilai nolnya gitu ya. Oke, next. Nah, ini seperti yang tadi yang sebelumnya ya. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu tarik garis seminimal mungkin baik vertikal maupun horizontal yang menghubungkan setiap nilai nol yang ada. Nah, dari nilai-nilai nol baik baris dan kolom itu yang ada nolnya, kita tarik garis menghubungkan antara 0 dan 0. Nah, tapi kuncinya itu harus lihat ini nih, seminimal mungkin. Maksudnya gimana? Jadi kalau bisa diprioritaskan yang memiliki garis-garis memiliki 0 atau 2 terlebih dahulu atau lebih dari 1. Contoh, garis B ini 0 ada 3 ya. Kolom B 0 ada 3 ya. Berarti kita bisa prioritaskan dia, kita garis terlebih dahulu. Kemudian yang ada garis lebih dari 1 yang mana? Baris 1 ya. Baris 1 ini 0 ada lebih dari 1, kita prioritaskan. Kemudian apa lagi? Tinggal baris yang kedua. Nah, jadi baris 1, 2, dan kolom 2 itu kita garis. Seperti itu. Nah, ini kan bisa, kenapa
Kalau yang tidak minimum, contohnya gimana? Kalau nggak minimum tuh saya garisnya misalkan garis A, kemudian kolom A, kemudian kolom B, kolom C, kolom D. Ini kan dia nggak minimum ya, ada 4 ya. Padahal kita bisa membuat menjadi tiga garis aja gitu loh. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Menarik garis yang minimal, seminimal mungkin. Belum ya? Nah, kemudian kalau tidak ada pertanyaan, kita akan merevisi lagi total opportunity cost. Nah, karena garisnya tadi cuma 3, maka kita perlu melakukan ke langkah berikutnya. Kalau misalkan seandainya garisnya itu sudah sesuai dengan jumlah baris dan kolomnya, katakanlah garisnya itu ada 4, 1, 2, 3, dan 4, misalkan seperti itu, artinya itu sudah optimal gitu loh. Penugasannya sudah selesai. Tapi di sini kan dia garisnya cuma 3 ya. Maka kita perlu masuk ke langkah berikutnya. Karena 3 tidak sesuai dengan jumlah baris dan jumlah kolom yang ada. Oke. Oke, diulang ya. Jadi kalau diperhatikan, ini garisnya ada berapa nih? Garisnya ada 1. Kok 4? Garisnya ada 3. Garisnya di baris pertama, baris kedua, dan kolom kedua. Mbak Siti dengarnya baris ya? Iya, makanya. Saya ini deh mungkin suaranya kurang bulat jadinya nggak denger. Jadi ada 3 garis ya, 3 line. Sedangkan kita punya 4 baris dan kolom. Nah, karena itu belum sesuai, maka kita harus masuk ke langkah berikutnya. Tapi kalau barisnya 4 dan garisnya juga 4, ya, maka ini sudah selesai penyelesaiannya gitu. Ini kan cuma 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, langkah berikutnya seperti apa? Langkah berikutnya itu, karena ini dia belum sesuai, maka pilih nilai terkecil dari semua nilai yang belum dilintasi oleh garis. Kurangi semua nilai yang belum dilintasi garis dengan X. Kemudian yang berikutnya, nilai yang ada di persimpangan garis ditambah dengan X. Kemudian setelah itu ulangi langkah ketiga. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya teman-teman lihat nilai yang tidak dilintasi dengan garis itu di mana? Ini ya, saya tandai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 angka tersebut ya, itu dikurangi dengan nilai terkecil dari 6 angka tadi. Berarti nilai terkecilnya berapa? 2 ya. Nah, berarti yang belum dilintasi garis itu dikurangi dengan nilai 2. Dengan angka 2, nilai yang ada di persimpangan garis ditambah dengan X. Dengan 2 artinya nilai-nilai yang bersimpangan, yang dia bersimpangan tuh kayak misalkan 5, ini kan ada simpangan ya. 0, nah itu aja ya. Nah kan bersimpangan, itu dia ditambahin dengan 2 gitu. Jadi hasilnya menjadi seperti tabel 1.5 ini. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Nah, kalau belum,
setelah itu kita lakukan. Iya, nilai. Iya, kenapa Mbak Haryanti? Oh, yang nilai yang ditambah 0 itu adalah nilai yang bersimpangan garisnya aja. Kalau yang nilainya hanya dilalui satu garis, seperti ini ya, saya tandai X ya. Nah, ini nggak perlu ditambahkan. Oke, jadi kalau yang dilalui garis biasa itu, teman-teman langsung biarkan apa adanya aja. Kalau yang di persimpangan, maka dia ditambahkan. Gitu. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian kita lihat ada apa lagi. Nah, ternyata langkah berikutnya adalah ulangi langkah 3, yaitu jumlah garis harus sama dengan jumlah baris atau kolom. Kalau dilihat, kita coret yang coret yang memiliki nilai 0 lebih dari 1 ya. Yang pertama ini ya, garis 1 dulu ya. Set, coret. Kemudian baris 3, coret. Kemudian kolom 2, kolom B, coret. Dan harusnya ada di sini nih ya. Nah, ini saya lupa coret. Harusnya di kolom 4 juga dicoret, karena kan dia ada 0, 0 ya. Jadi langkah berikutnya adalah teman-teman garis. Oh, enggak. Kolom A enggak dicoret karena dia sudah saya coret oleh baris 1 dan baris 3. Gitu. Kan ini masih ada di kolom D, masih ada 0 yang belum saya coret ya. Nah, maka saya akan coret dia biar sekalian jadi kolom D seperti ini gitu. Oke, paham? Jelas ya? Kalau kolom A nggak saya coret karena dia sudah dicoret. Ya, kalau yang udah dicoret nggak usah dicoret lagi, nanti double jadinya. Jadi kolom A itu sudah dicoret oleh baris 1 dan juga oleh baris yang ketiga. Oke, nah sehingga kalau sudah, teman-teman lihat garisnya sudah sama nih dengan jumlah baris dan kolom. Ya, sudah sama-sama 4. Jadi penyelesaiannya sudah selesai. Ini sudah optimal. Gitu ya. Oke, ini sudah optimal. Berarti setelah itu teman-teman lihat lagi yang nilainya 0 ditandain. Jadi kita gimana caranya? Caranya gini. Teman-teman lihat pekerjaan yang nilainya 0-nya hanya 1. Contoh, pekerjaan 1 0-nya ada 2 ya, di karyawan A sama karyawan C. Berarti dibiarin dulu. Pekerjaan 2 karyawan D nih. Nah, berarti kita pilih ini dulu. Artinya kita langsung tugaskan karyawan D mengerjakan pekerjaan 2. Kemudian berarti ini karyawan D ini udah nggak bisa kerja lagi.
gitu. Apalagi? Berarti kalau pekerjaan 4 ya, pekerjaan 4 dikasih ke karyawan B. Ya, berarti ini saya coret lagi si B. Gitu, berarti dia udah nggak bisa lagi dikerjakan. Terus apa lagi? Berarti pekerjaan A, pekerjaan 3, sorry, dikerjakan oleh karyawan si A. Gitu, dan seterusnya. Yang terakhir adalah pekerjaan 1 oleh karyawan C. Dan ini adalah hasil daripada assign atau penugasan kita. Ya. Biaya itu dapat dari mana? Biaya bisa dilihat dari yang pertama, dari sini. Dari soal yang di awal sekali. Seperti itu ya. Sehingga total biayanya menjadi Rp66. Seperti itu. Itu untuk biaya yang metode penugasan untuk minimasi. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, belum ya? Bagus. Yang bagian mana, Mbak Har? Oh, yang terakhir-terakhir aja ya. Oke. Nah, ini kan tadi kan ini sudah kita dapatkan hasil akhirnya seperti ini. Kemudian teman-teman kembali untuk melakukan coret ya, untuk mencoret seminimal mungkin baris atau kolom yang ada nilai nolnya. Sehingga kita lihat dulu baris atau kolom yang memiliki nilai 0 lebih daripada 1. Di sini contohnya adalah baris 1. Saya coret lebih dahulu. Oke. Kemudian baris 3 saya coret terlebih dahulu. Kemudian kolom B dan juga kolom D. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, teman-teman lihat yang saya coret tadi ada 4 totalnya, sehingga dia sudah sama dengan jumlah baris dan kolom pada soal. Kalau sudah sama seperti itu, berarti sudah optimal. Penyelesaiannya sudah selesai. Nah, penyelesaian berikutnya adalah kita tinggal melakukan assign ya. Tinggal melakukan assign ke daerah atau baris atau kolom yang memiliki nilai 0. Oke. Caranya adalah kita alokasikan dulu atau tugaskan dulu yang baris atau kolom yang memiliki nilai 0-nya 1. Contoh, pekerjaan 1 ini ada 2 nilai 0, berarti kita tinggalkan dulu. Pekerjaan 2 ada nilai 0 nih di karyawan D, berarti kita langsung tugaskan ke karyawan D untuk melakukan pekerjaan 2. Jadi ini bisa saya coret ya. Oke, karyawan D pekerjaan 2 biayanya 20. Kemudian pekerjaan 3 ada 2 nilai 0, A dan B, ini nggak bisa, kita tinggalkan dulu. Pekerjaan 4 ada karyawan B dan D. Nah, tapi yang D ini nggak bisa karena dia sudah dicoret, sudah dialokasikan pekerjaan 2. Sehingga pekerjaan 4 mau nggak mau kita berikan ke karyawan B. Nah, tinggal cari lagi. Berarti pekerjaan 3 kan tinggal dialokasikan ke karyawan A. Gitu ya.
Dan yang terakhir, pekerjaan C dialokasikan ke karyawan, pekerjaan 1 dialokasikan ke karyawan C. Seperti itu. Sehingga ini adalah nilai optimal yang minimal dari permasalahan yang ada. Dengan total biaya adalah 66. Seperti itu. Oke, good. Nah, berikutnya, bagaimana kalau misalkan sekarang, tadi kan minimasi ya. Nah, gimana kalau sekarang maksimasi? Nah, teman-teman bisa lihat untuk yang maksimasi itu di halaman 7.8. 7.8 ini sama jenisnya, jadi ada 4 pekerjaan dan 4 karyawan ya. Masing-masing juga alokasinya memiliki biaya. Oh, dalam hal ini keuntungan ya, sorry. Karena kita maksimasi ya, ini keuntungan. Nah kalau keuntungan kan kita pilih yang besar ya, kita maksimasi. Nah bagaimana caranya? Ini ada sedikit yang membedakan antara minimasi dan maksimasi. Kita coba lihat. Oke, yang pertama, langkah pertama adalah ubah matriks biaya menjadi opportunity loss matrix. Ya, caranya seperti apa? Caranya adalah nilai dari setiap baris dikurangi dengan nilai terbesar dari baris tersebut. Kalau tadi kan nilai terkecil ya, karena cost. Nah, sekarang kita balik, jadi nilai terbesarnya. Baris 1 sudah saya tandai, nilai terbesarnya 28, baris 2 30, 3 20, dan 4 32. Nah, ini semua angka ini kita kurangi dengan 28. Jadi, 20 di baris 1 kolom A berubah menjadi 8 karena 28 dikurangi 20, kemudian 28 kurangi 28 menjadi 0, 28 dikurangi 16 menjadi 12 gitu ya. 28 dikurangi 26 menjadi 2. Jadi dikurangi menjadi pengurang dari yang nilainya terbesar. Sampai sini jelas? Dibalik ya, kalau maksimasi pilih yang besar, kalau yang minimasi pilih yang kecil. Oke, jelas ya. Nah, langkah berikutnya itu sama seperti yang minimasi. Jadi teman-teman lihat lagi, ada nggak yang nilainya baik baris atau kolom yang nilainya belum ada nilai nolnya. Kalau belum, kita kurangi dengan nilai terkecil dari kolom tersebut. Nah, dari penyelesaian yang sebelumnya, kolom 3 atau kolom C belum ada nilai nolnya, sehingga kita kurangi dengan nilai terkecilnya untuk kolom C saja ya, dikurangi dengan 6. Jadi 12 kurangi 6 sama dengan 6. 12 kemudian 6 dikurangi 6 sendiri 0. Sehingga menjadi seperti ini, dan ini semua sudah ada, baik baris maupun kolom sudah ada nilai nolnya. Jelas? Oke. Masih gampang ya. Nah, langkah ketiga pun sama sebetulnya dengan yang diminimasi. Tarik garis seminimal mungkin untuk menghubungkan setiap nilai nol yang ada. Kata kuncinya seminimal mungkin ya. Jadi kalau bisa kita utamakan yang baris atau kolom yang nilainya nolnya lebih daripada 2. Ya. Yang pertama saya coret adalah baris ketiga dulu. Saya coret. Kemudian kolom keempat saya utamakan ya. Kemudian baru yang terakhir adalah kolom kedua. Gitu. Oke. Jadi seminimal mungkin diusahakan yang menyambungkan titik-titik nolnya, nilai nol yang ada. Nah, ini baru 3 nih, sedangkan baris dan kolom kita
4. Berarti kan belum sesuai ya. Kalau belum sesuai, kita lanjut ke langkah berikutnya. Sama langkah berikutnya, kita kurangi lagi yang belum dilewati oleh garis tadi dengan nilai terkecilnya dan tambahkan dengan nilai terkecil tersebut pada angka atau nilai yang dilewati oleh persimpangan garisnya. Berarti yang saya berikan negatif ini kita kurangin ya dengan angka 6. Yang saya berikan tanda positif ini diberikan atau ditambah dengan angka 6. Yang dilewati oleh garis ditulis seperti biasa, tidak berubah. Sehingga nilainya akan menjadi 8 dikurangi 6, 2 ya. 6 kurangi 6, 0. 0 ini dilewati garis jadi nggak berubah. 16 kurangi 6 sama dengan 10 dan seterusnya. 2 menjadi 8, kenapa? Karena dia dilewati persimpangan 2 garis, sehingga kita tambahkan dengan 6 menjadi 8. Dan terakhir, kita hubungkan lagi baris atau kolom yang memiliki nilai 0 seminimal mungkin. Jadi pilih yang kira-kira memiliki angka 0 lebih daripada 1 di dalamnya. Yang pertama saya pilih adalah C, karena dia kolomnya ada 0 ada 3. Kemudian berikutnya ada D, karena 0-nya ada 2. Kemudian kolom A, karena 0 ada 2. Dan yang terakhir, baris yang 1. Supaya 0-nya bisa ditutupi semuanya. Sehingga ada 4 baris, ya, artinya ini sudah sama dengan jumlah baris dan kolom kita, sehingga sudah optimal. Penyelesaiannya sudah selesai. Tinggal kita assign, ya, tinggal kita tugaskan masing-masing pekerjaan ke karyawannya. Pilih terlebih dahulu yang memiliki angka 01. Kita lihat pekerjaan 1, 2, ada 2 0 ya. Pekerjaan 2, 3, 0. Pekerjaan 3, 0. Nah, pekerjaan 4 ini ada 1, 0. Maka kita assign si pekerjaan 4 ke D. Saya coret ya. Saya tulis di sini. Biaya 32. Kemudian cari lagi yang nolnya cuma 1. Mana nih? Nah, ini kan nggak ada ya. Nah, ini berarti kita pilih yang nolnya 2 juga. Yang nolnya 2 berarti ini sama-sama, ini C. Ini yang C ini berarti kita tinggalin nih. Karena yang C ini nolnya 3. Yang berikutnya kita bisa, ini masih ada nih. Ini yang B ini kan 1 nih. Nolnya. Ya, si kolom B 1, maka pekerjaan 1 kita alokasikan ke si B. Ya. Oke. Nah, berarti saya coret B1. Nah, kemudian C kita tinggalin dulu belakangan karena dia nolnya 3. Nah, saya kasih dulu ke si A. A itu teman-teman boleh pilih antara pekerjaan 2 atau pekerjaan 3 gitu ya. Kalau kita pilih yang pekerjaan 3, maka nanti si C nggak dapat gitu ya. Maka pekerjaan 2 kita alokasikan ke si A. Gitu ya. Nah, ini untuk si A. Pekerjaan C terakhir untuk si pekerjaan 3 untuk karyawan C. Seperti itu.
Ya, jadi dapatkan nilai maksimalnya, keuntungan yang didapatkan adalah 98. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Nah, itu untuk yang Hungarian algorithm. Nah, sekarang ini sebetulnya sama sih. Kalau tadi teman-teman perhatikan jumlah baris dan kolomnya itu kan sama ya. Ada 4 dan 4. Bagaimana kalau misalkan seandainya baris dan kolomnya itu tidak sama. Jadi misalkan barisnya 4, kolomnya 5. Nah, berarti kita harus tambahkan dummy variable atau baris semu ya untuk membuat dia menjadi sama jumlah baris dan kolomnya. Tapi angkanya dari masing-masing baris dan kolom tersebut kita berikan dia nilai 0. Ya. Pengerjaannya sama seperti yang tadi disampaikan, baik itu untuk yang minimasi maupun yang maksimasi. Oke. Berarti kita sudah selesai nih untuk yang Hungarian method, untuk yang algoritma Hungarian atau metode penugasan. Kurang lebih jelas ya untuk yang Hungarian algorithm. Oke, nah berikutnya kita masuk ke KB yang 2 ya. KB yang kedua tentang teori antrian. Nah, KB yang kedua, KB yang kedua teori antrian ini hanya pengenalan saja, jadi saya rasa nanti kalau teman-teman langsung masuk ke KB 3 juga lebih mudah dipahami. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah konsep daripada teori antrian ini ada beberapa yang perlu dipahami. Ini sih menggunakan logika. Namanya teori antrian ya benar, kita akan menganalisis antrian gitu ya. Yang biasanya antrian itu diakibatkan oleh banyaknya respon yang masuk, ya banyaknya entitas yang masuk ke dalam suatu sistem. Entitas itu maksudnya adalah orang ya. Atau kedatangannya atau arrival time-nya yang sangat besar. Jadi udah entitasnya banyak, orangnya itu datangnya juga cepat gitu. Waktu tibanya cepat, berarti arrival time-nya kecil gitu ya. Kemudian service time-nya yang lama, waktu pelayanan yang lama, atau adanya waktu menganggur atau idle gitu ya. Itu yang menyebabkan dia adanya antrian. Nah, ini ada beberapa terminologi yang perlu teman-teman ketahui. Contoh, misalkan yang namanya arrival time atau AT, waktu tiba itu seperti apa sih? Jadi waktu tiba itu adalah ketika teman-teman baru masuk ke dalam suatu sistem. Nah, makanya dia dimasukin di awal sini. Ya, AT. Ya, jadi begitu kalian tiba, misalkan di ATM, begitu kalian teman-teman masuk ke antrian atau langsung ke ATM, kalau nggak ngantri ya, itu namanya arrival time. Ya, waktu daripada teman-teman jalan sampai dengan nyampe ke antrian ATM atau langsung ke ATM-nya, itu arrival time. Oke. Nah, arrival time itu bisa sama
atau bisa berbeda dengan SST, Start Service Time. Ya, Start Service Time itu pertama kali teman-teman mulai dilayani. Jadi setelah antri, pertama kali mulai dilayani itu jam berapa gitu. Oke. Nah, bisa juga sama dengan arrival time-nya kalau nggak ngantri gitu ya. Jadi kalau nggak ngantri dia di simbolnya di sini. Kemudian ada yang namanya service time nih, waktu pelayanan. Nah, waktu pelayanan itu adalah ketika teman-teman memang melakukan kegiatan ya atau melakukan transaksi di ATM. Nah, itu adalah waktu pelayanannya atau service time-nya. Sehingga service time itu adalah start service time sampai dengan finish start service time. Itu namanya ST. Atau selisih daripada finish start time dikurangi dengan start service time-nya. Gitu ya. Berarti dia jaraknya di sini. Itu adalah service time. Kalau finish start time, ya artinya teman-teman sudah selesai melakukan transaksi di ATM, terus kemudian langsung pulang atau selesai gitu. Nah, idle atau waktu menganggur itu maksudnya apa? Ini ketika si ATM itu tidak beroperasi atau tidak ada transaksi lagi setelah entitasnya sudah selesai. Jadi, misalkan saya mengantri, misalkan saya sedang melakukan transaksi di ATM, kemudian saya sudah selesai, nah ATM itu nganggur, jadi ATM itu nggak ada yang pakai sampai nanti ketemu lagi si entitasnya atau orang yang mau masuk ke dalam sistem tersebut. Ya, nah itu adalah konsep daripada teori antrian. Jadi ada beberapa yang perlu dipahami: arrival time, kemudian service time, ada start service time, ada finish start time, dan juga ada yang namanya idle atau waktu menganggur. Nah, kemudian kedatangan atau arrival orang atau barang dapat diasumsikan mengikuti distribusi tertentu. Jadi, waktu kedatangan teman-teman ke dalam suatu sistem itu, supaya mudah dihitung, itu biasanya kita asumsikan mengikuti pola distribusi statistik. Ada beberapa distribusi, yaitu Poisson, kemudian distribusi Gamma, kemudian distribusi Erlang. Untuk modul ini hanya dibahas mengenai distribusi Poisson yang memang sangat umum atau sangat sering digunakan dalam teori antrian. Gitu ya. Nah, ini sebetulnya konsepnya sama seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, dalam satu sistem, jadi misalkan ini adalah inputnya adalah kita ya sebagai entitas yang akan masuk ke dalam satu sistem. Ini katakanlah ini ada mesin ATM 1 lah, mesin 1 itu. Nah, kemudian sebelum masuk, ini masih mengantri, ini masih mengantri. Jadi ini ada antrian. Nah, sebelumnya ada waktu kedatangan. Nah, ini baru yang ATM-nya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini baru yang ATM-nya. Ya. ATM. Nah, ini teman-teman ngantri untuk ke ATM di sini. Oke. Kemudian kalau sudah selesai, berarti finish start time. Selesai gitu. Serve input artinya input yang dilayani. Gitu ya. Nah, terkadang itu kan di sini ada yang namanya sistem antrian merupakan keseluruhan dari pelayanan. Oke, ini kita namakan keseluruhannya adalah sistem antrian gitu ya. Channel merupakan jalur antrian. Nah, kan terkadang
kita ada punya beberapa channel ya, kita ada punya beberapa jalur antrian. Jadi antriannya nggak cuma satu nih, bisa beberapa antrian. Itu namanya channel. Ya, kalau contohnya di sini di supermarket kalau kita mau bayar kasir kan ada banyak antrian ya. Nah, itu namanya channel, jalur antriannya. Kemudian fase pelayanan. Fase pelayanan itu adalah tahap pelayanan. Kalau misalkan di kasir kan itu berarti cuma satu pelayanannya ya. Jadi dia cuma hitung aja berapa total biayanya. Kalau pelayanan yang dua maksudnya gimana? Kalau pelayanan yang kedua biasanya setelah dihitung berapa bayarnya, nanti nextnya itu dia ada campaign lagi gitu, tahap keduanya. Nah, itu namanya fase pelayanan atau tahap pelayanan gitu. Jadi kalau misalkan mau memperpanjang STNK atau SIM, nah itu kan dia ada beberapa tahapan pelayanan ya. Nah, itu fase pelayanannya lebih daripada satu. Oke. Kemudian ada masukan atau input, itu kita sendiri ya. Misalnya di sini manusia atau produk ya, bisa manusia, bisa produk. Dan juga sifatnya ada yang terhingga atau finite dan tidak terhingga atau infinite. Maksudnya itu apa? Maksudnya kalau misalkan terhingga itu bisa kita batasin. Contoh saya batasin untuk ATM ini adalah hanya 10 orang sehari gitu. Itu namanya terhingga. Tapi kalau tidak terhingga, ya ATM itu bisa dipakai 24 jam misalkan. Gitu ya. Biasanya kan kalau ATM 24 jam ya, jadi tidak terhingga. Nah, itu namanya inputnya. Kemudian waktu kedatangan yang tadi sudah kita bahas, arrival time. Dan juga ada rata-rata kedatangan atau service. Rata-rata kedatangan merupakan jumlah input dibagi jangka waktu. Misalkan itu sama seperti service time. Ya, misalkan dalam 1 jam bisa menyelesaikan 5 orang. Itu konsep-konsep di teori antrian ya. Jadi mungkin kalau sudah ada latihan contohnya bisa lebih jelas membayangkan. Kemudian apalagi di sini ada server. Server merupakan sesuatu atau seseorang yang melayani antrian gitu ya. Contohnya adalah kasir ya. Kasir itu sendiri. Nah, kalau tahapannya namanya fase ya tadi. Kemudian ada yang namanya jangka waktu antar kedatangan atau inter-arrival. Selisih antara kedatangan. Nah, ini berarti yang tadi digambarkan di yang pertama. Nah, ini dia. Selisih antara kedatangan orang pertama ya. Kedatangan orang pertama dan orang kedua itu namanya inter-arrival. Jadi selisih antara ini, nah itu namanya inter-arrival. Gitu. Ya, selisih antara kedatangan pertama dengan kedatangan yang berikutnya. Itu namanya inter-arrival. Kemudian service time ya, tadi berapa lama dia waktu pelayanannya. Dan yang terakhir yang penting yang sering disebut-sebut sama orang itu namanya disiplin antriannya. Dia mau mengikuti urutan pelayanan apa. Ada beberapa disiplin yang memang digunakan dalam teori antrian ya. Yang pertama namanya FIFO, first in first out, atau FCFS, first come first serve. Jadi orang yang datang pertama pasti akan pertama kali keluar, atau orang yang datang pertama dia akan pertama kali dilayani. Contohnya itu sama seperti yang antrian ATM ya atau antrian bank, itu jelas. Jadi pertama kali datang pasti dia akan pertama kali keluar atau pertama kali dilayani gitu. Kemudian ada yang berikutnya LIFO, last in first out, atau LCFS, last come first serve. Jadi yang datang terakhir justru yang dilayani lebih dahulu. Jadi dia datang terakhir
tapi malah dilayani terlebih dahulu. Apa contohnya yang menggunakan konsep LIFO, kira-kira apa? Atau LCFS. Barang mudah rusak, ya bisa, ya seperti itu bisa ya. Jadi yang mudah rusak kita akan keluarkan terlebih dahulu. Tapi juga tergantung dari ini, dari kedatangannya gitu. Contohnya biasanya sih yang menggunakan tumpukan, sistem tumpukan itu dia pasti menggunakan LCFS, last come first serve gitu ya. Betul, berarti barang-barang yang mudah rusak. Walaupun dia datangnya belakangan, tapi kalau dia mudah rusak, ya kita keluarin dulu. Ada lagi namanya zero, serve in random order. Jadi dia tidak mengikuti kedua disiplin ini, LIFO atau FIFO ya. Dia dilayani secara acak. Itu terminologinya ya. Saya rasa ini juga saya skip. Nah, kita bisa langsung masuk ke sini nih. Contohnya ini. Jadi yang pertama struktur antrian, contohnya itu yang biasanya menggunakan tumpukan. Menggunakan prinsip tumpukan. Kalau yang zero itu ya yang biasanya sistemnya random aja sih. Kayak misalkan untuk supaya lebih adil gitu ya. Supaya lebih adil, kalau di saya tuh biasanya di kuliah itu kan misalkan, atau teman-teman saya minta untuk presentasi minggu depan, tolong presentasi modul 5. Nah kan biasanya nggak ada yang mau maju tuh, nggak mungkin saya kasih yang datang duluan siapa itu yang presentasi duluan. Nah akhirnya saya random lah, saya acak yang pertama kali maju. Nah itu sistem zero seperti itu, jadi istilahnya random acak gitu ya, itu yang zero. Nah ini ada contoh struktur antrian ya. Yang pertama ada single channel single phase, single channel single phase. Nah tadi teman-teman sudah saya berikan pengertian daripada channel. Channel itu adalah antrian ya. Single channel single phase, jadi antriannya itu hanya satu ya, dan juga single fase. Nah dia hanya satu tahapan ya. Ini channel C, ini fase P. Contoh berikutnya, single channel multi fase. Jadi antriannya tetap hanya satu, tapi fasenya atau tahapannya ada lebih dari satu. Ini dia. Contohnya modelnya seperti ini. Ini channel. Dia ada fase 1. Oke. Kemudian ada channel 1 lagi. Dan ada fase 2. Gitu. Dan outputnya keluar sudah dilayani gitu ya. Ada lagi multi server single fase. Nah, server ini maksudnya apa? Server ini contohnya tadi kasir ya. Kasirnya ada 2, tapi hanya satu tahapan gitu loh. Channelnya pun bisa 1 atau bisa 2. Dalam hal ini channelnya hanya 1, nanti dia bisa masuk ke server 1 atau server 2. Gitu ya, kebayang ya. Jadi entah dia kasir 1 atau dia di kasir 2. Kemudian contoh berikutnya multi server multi fase. Jadi kasirnya ada 2, kasir 1 dan 2, atau server 1 dan server 2, dan fasenya itu ada lebih daripada 1. Oke, jadi ada tahapan-tahapan yang berikutnya. Gitu ya. Itu contoh-contohnya, dan ini adalah
Di modul digunakan model antrian sebagai berikut. Nah, jadi ini kita sudah masuk ke, sebentar lagi akan masuk ke contoh. Jadi biasanya penulisan model antrian itu adalah, kalau di modul ini, A garis miring B garis miring C garis miring D garis miring E. Maksudnya apa? Maksudnya adalah distribusi arrival time-nya, ya, yang tadi ya, distribusi itu ada yang Poisson, kemudian ada yang Erlang, ada yang sifatnya distribusi eksponensial, dan seterusnya. Dalam hal ini kita menggunakan distribusi yang Poisson aja. Kemudian B itu apa? B itu adalah service time biasanya distribusinya eksponensial. Jumlah yang C apa? Yang C adalah jumlah server. Kalau 1 biasanya kita ada tandanya 1 seperti ini. Jadi tulisnya gini nih. M itu adalah untuk yang Poisson. Kemudian M berikutnya eksponensial. M itu singkatan dari Markovian ya. Bilangan distribusi Markov. Kemudian di sini servernya ada 1. Kemudian I berikutnya itu adalah jenis input. Jenis input itu adalah yang inputnya tidak terhingga. Infinite. Kapasitas sistem juga dia tidak terhingga. Jadi infinite juga. Jadi contoh penulisannya adalah M garis miring 1 garis miring I. Artinya distribusinya Markov dua-duanya. Yang biasa adalah Poisson dan service time eksponensial. Jumlah servernya 1. Ya, server ingat kasir. Jumlah kasirnya cuma 1. Kemudian input dan kapasitas sistemnya tidak terhingga. Jadi infinite dua-duanya. Oke. Nah, kita lihat contohnya seperti apa. Nah, untuk yang di sini kalian teman-teman bisa lihat di halaman 7.34. Modulnya halaman 7.34. Ini berarti dia hanya ada satu fasilitas pelayanan aja, satu server ya. Kemudian distribusinya adalah Poisson. Kemudian jumlah masukan dan kapasitasnya tidak terbatas. Dan dia memiliki sifatnya adalah single fase. Atau hanya satu pelayanan. Oke, seperti itu. Kemudian ini rumusnya. Nah, teman-teman, saya rasa sebetulnya hanya 2 sih yang memang sering digunakan dalam teori antrian ini. Yang pertama adalah yang namanya lambda ya. Lambda ini teman-teman bisa lihat di modul, keterangannya itu adalah rata-rata kedatangan. Lambda rata-rata kedatangan. Oke. Sedangkan mu itu adalah tingkat pelayanan. Rumusnya, notasinya adalah mu, tingkat pelayanan. Jadi yang digunakan itu hanya 2 itu, lambda sama mu. Kita lihat ya, rata-rata jumlah objek dalam antrian, artinya rata-rata orang yang ada jumlah dalam antrian itu, pakai rumus ini. NQ sama dengan lambda kuadrat dibagi mu dalam kurung mu kurangi lambda. Dan seterusnya, rata-rata jumlah objek yang sedang dilayani. Pakai rumusnya tinggal dibagi, lambda dibagi mu. Rata-rata jumlah objek dalam sistem. Kalau namanya sistem itu berarti dalam antrian plus yang sedang dilayani. Ya. Kalau ini kan hanya dalam antrian aja. Kalau ini hanya yang sedang dilayani. Jadi beda ya.
rata-rata waktu setiap objek dalam antrian. Jadi berapa lama sih dia mengantrinya pakai rumus yang ini? T sama dengan 1 bagi mu dikurangi lambda. Probabilitas ada n objek, ada berapa orang yang berada dalam sistem. Sistem sekali lagi dalam antrian maupun yang sedang dilayani, dan jumlah biaya yang ditanggung. Nah, itu semuanya teman-teman hanya menggunakan dua notasi ini, yaitu lambda dan mu. Contohnya adalah seperti ini. Nah, sebuah toko variasi mobil memiliki data sebagai berikut. Selama 1 jam, rata-rata ada 3 pembeli yang datang. Kapasitas pelayanan yang ada rata-rata setiap jam mampu melayani 8 langganan atau pembeli. Ya, sehingga dari situ kita bisa lihat 3 pembeli yang datang, maka lambdanya adalah 3. Lambda itu apa? Rata-rata kedatangan. Gampang ya. Jadi tinggal dilihat aja soalnya ada berapa sih rata-rata kedatangannya. Ada berapa yang datang? 3 rata-rata ya dalam sejam. Dan juga dalam sejam juga dia mampu melayani berapa? Mu adalah 8. Yaitu tingkat pelayanan 8. Nah, dari situ teman-teman diminta untuk menghitung semua yang ada di rumus ini. Berarti ada 6. Semua bisa dihitung, 7 malah sampai G. Nanti tinggal dimasukkan aja ke rumusnya, sehingga kita bisa dapatkan nilai untuk masing-masing permasalahan adalah seperti itu. Kira-kira bisa nggak nih? Gampang, tinggal masukin ke rumus kok. Nah, yang perlu dikuasai itu adalah berapa lambda sama berapa mu-nya. Bener, asal lihat rumus. Tapi kalau feeling saya biasanya tidak akan beda soalnya. Ya, jadi teman-teman tinggal lihat. Tapi ingat ya, satuannya sama ya. 1 jam ya, setiap jam. Nah, ini disamain. Jadi hati-hati nanti mungkin kalau misalkan ada yang soalnya belum sama, samain dulu. Dibuat sama. Tapi saya rasa sih nggak akan mengecoh lah harusnya. Tinggal dimasuk-masukin aja. Nah, banyak juga sih memang rumusnya yang digunakan. Saya juga kalau diminta untuk menghafal, angkat tangan sebetulnya. Tapi nanti teman-teman tahu caranya mungkin bagaimana untuk menghadapi soal-soal yang sifatnya pilihan ganda seperti itu. Gitu ya. Nah, itu kondisi yang MM1II. Nah, ini berarti kan diingat ya, ini Markov ini sih pasti Markov deh. Pasti dia distribusi kedatangannya adalah Poisson. Kemudian distribusi pelayanannya eksponensial, M juga. 1 di sini artinya adalah 1 pelayanan atau 1 server ya. Kemudian I di sini adalah infinite. Jadi masukannya infinite, kemudian juga si sistemnya juga infinite, jadi nggak terbatas. Oke. Nah, ini saya bisa hitung semua. Teman-teman saya rasa nggak ada kesulitan. Nah, gimana kalau misalkan contohnya berubah menjadi ini? Ini yang beda nih di S-nya nih. Di M, S, I. MM ini Markov artinya kedatangannya Poisson, pelayanannya juga Poisson. Nah, ini beda ya. Tadi kan kalau itu 1 ya. Kalau ini S artinya apa? Dia multi. Jadi
servernya atau si kasirnya ada banyak, bisa beberapa kasir ya. Kemudian dia si orang yang datang infinite, dan juga kasirnya itu juga 24 jam, infinite juga gitu. Contohnya bisa dilihat di halaman 736 7.37. Nah, ini rumusnya juga lebih banyak lagi, tapi tetap sama. Yang perlu teman-teman ketahui adalah lambdanya, kedatangannya berapa, ya. Kemudian mu-nya, tingkat pelayanan, saya copy di sini, tingkat pelayanannya berapa. Dan satu lagi, S-nya. S itu adalah server. Gitu. Ya, jadi ada 3 sekarang. Lambdanya berapa yang datang sih setiap jamnya. Kemudian berapa tingkat pelayanannya, dan juga berapa jumlah si counternya itu sendiri. Gitu ya. Dengan menggunakan rumus ini kita bisa hitung masing-masing rata-rata jumlah objek, kemudian objek yang ngantri, objek yang ada dalam sistem, kemudian rata-rata waktu setiap objek dalam antrian. Ini beda ya, ini kan jumlah, ini waktu ya, berarti lama mengantri. Ini probabilitas tidak ada objek dalam sistem, berarti probabilitas nggak ada yang ngantri. Kemungkinan dia tidak ada yang ngantri dalam sistem tersebut. Kemudian ada jumlah biaya, rata-rata jumlah objek yang sudah dilayani, orang yang sedang dilayani berapa, sama rata-rata waktu setiap objek dalam sistem. Ini pun sama, ya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Tetapi ini coba dicek lagi, setiap sebuah supermarket memiliki 3 counter ya. Ini berarti S-nya. Setiap pembeli harus melalui salah satu dari 3 counter untuk dihitung harga barang yang dibeli dan dibayar. Jadi sekali lagi ini S-nya 3. Lama setiap langganan counter itu rata-rata 2 menit. Nah, itu berarti mu-nya ya. Waktu pelayanan kan. Kita udah dapat S-nya 3 counter. Kemudian mu-nya 2 menit. Kemudian apa lagi? Kedatangan langganan yang membayar berdistribusi kosong, yaitu rata-rata ada 50 orang setiap jam. Nah, ini kan dia dalam jam ya. Berarti lambdanya sama dengan 50 per jam ya. Nah, berarti si mu-nya kita rubah menjadi jam. Berarti berapa? 30 ya. 30 mu-nya menjadi 30 per jamnya. Oke. Gitu. Bisa ya, jadi 60 dibagi dengan 2. 60 dibagi dengan 2 tadi. Sehingga kita dapatkan nilai lambdanya 3, mu-nya, salah nih, harusnya mu-nya berapa? Mu-nya harus 30 ya. Di halaman 737 teman-teman bisa lihat mu-nya harus 30 dan S-nya adalah 3. Nah, jadi ini bisa kita hitung dengan memasukkan rumus-rumus. Gampang kok, ini kan rumusnya ada semua kan. Mu kita punya, lambda kita punya, mu, S itu counternya. Ya. Memiliki 3 counter. S itu kan server kan. Kalau yang tadi kan soal sebelumnya MM
1 ya. Nah, kalau sekarang server. Nah, ini servernya ada berapa? Servernya ada 3. Nanti dilihat di soalnya ada berapa servernya. Saya coba lihat dulu deh. Mu itu 30 dari Mu itu kan tingkat pelayanan ya. Di soal itu lama setiap pelanggan dilayani dalam counter itu adalah rata-rata 2 menit. Ya, kan satuan dalam menit tuh. Satuan menit. Nah, sedangkan waktu kedatangan kita dalam jam. Ya. Waktu kedatangan dalam jam. Sehingga yang 2 menit tadi dirubah ke jam. Diubah satuannya, betul. Sehingga 2 menit tadi 60 dibagi dengan 2. Sama dengan 30. Rata-rata kalau dalam jam itu adalah 30. Nah, tinggal kita hitung dengan menggunakan rumus-rumus yang ada. Ini ada semua kan, kita ada S, kemudian kita ada lambda, kita ada mu, ini ada semua kok. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman, silakan nanti dilihat lagi untuk contoh latihannya, terutama untuk yang model antrian, karena sebetulnya tinggal masukkan aja ke rumus. Mu-nya itu kita buat menjadi jam. 1 jam 60 menit. Satu menit 1/60 jam, betul juga ya. Rata-rata 2 menit. Jadi satu pelanggan itu dia akan menghabiskan waktu 2 menit Jadi kalau misalkan kita rubah ke dalam jam, coba kita cek lagi. Sepertiga 30 ya harusnya ya. Iya, 1/30 harusnya. Coba kita lihat yang rumus NT. NT-nya dia langsung masukin 30 sih. Kalau misalkan yang mu-nya bisa berubah menjadi 30, berarti itu
dalam setengah jam ya, dalam 30 menit ya. Oh, berarti gini aja. Ini berarti yang tadi yang kedatangannya itu, yang dalam satuan jamnya kita rubah menjadi ke dalam menit, gitu kan. Jadi 1 jam itu kan 60 menit ya. 1 jam 60 menit. Nah, jadi kalau misalnya kita mau rubah ke dalam menit, berarti 60 per 2. Berarti menjadi 30 menit. Atau kita bilang menjadi 30 gitu ya. Ya, seperti itu. Karena kalau misalkan dia, ya betul, itu yang lebih make sense seperti itu. Oke. Baik. Jadi yang satuan jam, Mbak Siti, 1 jam itu kan 60 menit. Nah, kemudian karena itu rata-rata counter dalam 2 menit, maka kita rubah yang 60 menit tadi, kita bagikan dengan 2 menjadi 30. Seperti itu. Rata-rata waktu pelayanan. Ya, iya betul. Jadi tapi masalahnya di sini agak berbeda sih, karena mu di situ kan seharusnya adalah bukan orang ya, harusnya adalah waktu. Tapi so far, sebentar saya lagi cek lagi banyaknya pelayanan. Oh, ya betul. Betul seperti yang tadi dibilang. Jadi mu itu bisa juga untuk objeknya. 8 di contoh yang MMIII, contoh yang sebelumnya itu ya. Nah, di sini 8 langganan ya, mu-nya 8 ya. Jadi tidak selalu si mu-nya itu adalah yang bentuknya ke dalam satu satuan waktu. Kalau di sini 2 menit per orangnya, jadi kalau dirubah ke dalam jam ada 30 orang. Oke, seperti itu. Terima kasih Mbak Siti dan Mbak Har. Nah, untuk memperjelas
materi kali ini saya mau berikan tugas ya. Mungkin tugasnya belum saya tambahkan di sini aja deh. Oke, kalau begitu bisa dikerjakan karena ini sifatnya pilihan ganda ya. Oke, saya minta tolong dikerjakan. Ini teman-teman punya ada ganjil sama genap NIM-nya? Ya. Oh, iya. Digit belakangnya aja. 1 digit belakangnya. Misalkan ya 1 digit belakang. Nah, buat soal yang penugasan, untuk soal penugasan halaman 7.15. Kalau untuk yang ganjil nomor 3, genap nomor 4. NIM ganjil soal kasih penugasan halaman 7.15. NIM ganjil nomor 3, yang genap nomor 4. Saya lingkari. Kemudian untuk yang metode penugasan, untuk yang teori antrian, teori antrian halaman 7.39, NIM ganjil nomor 1, genap nomor 2. Nah, itu saya jadikan sebagai tugas kita yang ketiga ya, untuk modul penugasan dan teori antrian. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, yang QM for Windows itu sebetulnya adalah software. Jadi, teman-teman ya harus menginstal terlebih dahulu untuk yang QM for Windows-nya itu sendiri. Gitu. QM for Windows itu sebetulnya membantu teman-teman untuk melakukan
soal-soal atau penyelesaian yang biasanya ada di riset operasi gitu. Nah, gimana? Atau gini aja, atau nanti saya akan email softwarenya ke Mbak Haryanti ya. Softwarenya, softwarenya bukan QM for Windows, kalau saya namanya WinQSB, tapi itu sama sih penggunaannya. Dan QM for Windows sih sebetulnya bisa di-download juga, itu free, silakan teman-teman download QM for Windows. Nanti kalau teman-teman bisa mencoba sendiri untuk mengisi atau mencoba menjalankan si QM for Windows-nya sendiri itu. Gampang kok, itu gampang sekali. Jadi nanti ada pilihan-pilihannya, tapi ini dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan metode penugasan berarti namanya nanti assignment gitu ya. Kemudian kemarin ada linear. Iya, kalau pakai software nanti itu langsung ketemu jawabannya gitu. Jadi kita nggak belajar konsepnya, jadinya langsung ketemu. Untuk membantu kita bisa juga untuk melakukan pengecekan gitu ya, bisa juga buat kalau misalnya nanti ya di real kan, di kerjaan atau di industri kan nggak mungkin kita hitung-hitung seperti manual seperti ini, tapi yang pasti ada kita tahu konsepnya, konsep berpikirnya, nanti bantuannya bisa menggunakan software tersebut gitu. Iya, nanti ujiannya nggak mungkin pakai software juga kan. Kalau ujiannya pakai software enak. Ujiannya melingkari ya. Gitu. Atau ya, tapi teman-teman tetap harus ini sih, teman-teman harus tahu softwarenya dan juga bisa mengoperasikan. Gini aja, nanti saya akan email softwarenya. Kalau saya ada WinQSB ya, WinQSB nanti saya akan kasih ke teman-teman softwarenya. Nanti tolong dibagikan, dan ketika kita ketemu nanti kita bisa coba, kita trial untuk software tersebut. Mudah-mudahan waktunya bisa memadai. Gitu. Kalau di tempat pekerjaan saya rasa nggak diajari Mbak Har, karena kita langsung langsung mengatasi permasalahan sih. Jadi ya kita harus bisa tahu bagaimana mengatasi permasalahan tersebut dengan yang metode atau konsep yang sudah diajarkan di riset operasi. Seperti itu. Gitu ya. Oke, terakhir sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Saya rasa nggak ada ya. Oke, baik. Baik, kita akan ketemu insya Allah minggu depan. Dan setelah minggu depan, nanti akan saya berikan kuis yang soal-soalnya nanti akan berhubungan dengan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan nanti insya Allah kita akan coba bahas di pertemuan saat offline. Dan teman-teman saya harapkan bisa mengerjakan kuis tersebut. Nanti supaya bisa ketahuan di mana yang memang kurang jelasnya, nanti kita akan bahas di pertemuan offline. Iya, tugasnya dikumpulin loh. Saya baru dapat tugas dari Mbak Har ya, untuk yang minggu lalu, yang untuk si transportasi. Tugas ini dikumpulkan sebelum minggu depan, sebelum tanggal 4 ya. 1 minggu lah, pokoknya 1 minggu. Sebelum hari Selasa, yang pasti. Oke, nanti saya cek lagi. Oke, gitu ya. Nanti sampai ketemu minggu depan, teman-teman. Kita minggu depan masuk ke modul 8. Ini modul jaringan kerja. Ya,
kalau ada waktu teman-teman boleh dibaca-baca terlebih dahulu supaya nanti mungkin bisa lebih gampang untuk memahami saat saya menyampaikan. Gitu ya. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah. Selamat istirahat teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.